Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim. Wa itta'azzana rabbukum la syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Nabiyyur rahmah wa syafi'il ummah Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa khususan ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malaipuri wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah wasyaitanir iya kan alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus atau takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis yang mulia, yang membawa keberkahan, yang akan membawa kebaikan kepada kita, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan seusai acara kajian pada pagi hari ini, yang pertama kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mudah-mudahan sebagian dari dosa-dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah kecuali hadir di majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salam dan salawat disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sholawat yang kita baca akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini ya, siaran ke seluruh dunia ini ya Pak ya. Iya kan, YouTube siapapun kan bisa buka ini ya. Untuk tegang didi. Di beberapa masjid saya ngaji sudah pakai seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berulang kali ya, karena yang ngaji wis umure sudah lansia Ibu ya. Kualitas rotok senior. Sepuh iku sawangane opo ya, rotok senior ya. Kalau katanya orang Madura itu parak tua, hampir tua Pak ya.
kok diarani tuwa gak gelem. Apalagi yang akan kita ingatkan kecuali yang pertama masalah ujung usia kita. Ya. Mana di antara kita yang akan dikunjungi terlebih dahulu oleh malaikat Israel, wallahu a'lam. Tapi pasti, Pak. Pasti. Jangan ada keraguan bahwa kita suatu saat akan dikunjungi oleh malaikat Israel untuk kembali ke hadirat Allah. Maka kalau sudah seperti itu, apa yang mau kita bawa? Apa yang mau kita bawa? Ya kecuali amalan-amalan yang soleh. Nah bagi kita waktu di dunia ini tidak panjang, tidak panjang Bapak Ibu sekalian. Waktu itu kita itu kalau diibaratkan orang nyebrang jalan, seperti orang yang menyeberang jalan sebentar saja sudah sampai di ujung jalan, di seberang jalan. Kalau kita nyebrang dari sini, maka mungkin hanya dalam waktu 5 menit kita sudah sampai di ujung sana. Itulah kehidupan. Atau diibaratkan bahwa kita ini seperti orang yang mampir minum. Ya mau mampir ngombe mosok sedino, ndak kan. Bentar aja. Mari ngombene, mari ngelak, ya, kayak panjenengan goes ya. Terus haus gitu, wis kentekan banyu botole, wajib kita menyampaikan. Ini kan produk kita ya, biar terkenal ke seluruh dunia kan gitu. Pasti kita mampir di suatu tempat dan kita nggak akan lama. Ya, jenengan lagi goes, lagi lari, ngelak, haus, maka berikutnya adalah panjenengan berhenti sejenak, melepaskan dahaga, setelah itu berangkat lagi. Itulah hidup di dunia. Maka menarik sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana supaya kita ini beramal pada saat-saat kita ini masih sehat. Jenengan kan masih sehat semua. Iya, Pak. Masih ngantuk-ngantuk gitu itu masih sehat, jelas ya. Masih bisa bertahan, masih sehat, Pak. Maka dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu au safaro. Ketika suatu saat kita sakit, Pak. Suatu saat seseorang sakit. Sinten sing nate mboten sakit? Wonten ada Pak yang sekalipun profesinya nun sewu dokter misalkan. Ada Pak. Wonten sing nate mboten sakit. Kalau sudah seperti kita ini, simpanan kita keluar semua Pak. Simpanan penyakit, samurate metu, kolesterol muncul, vertigo ini kumat, cekot-cekote mulai rutin, ya. Kadang-kadang kita itu diam-diam orang, aduh, cerkit, nah itu berarti sinyal di tubuh kita ada sesuatu yang terganggu. Nah, ketika kita sakit au safaro atau bepergian, ya pergian yang mencapai satu marhalah 80 sampai 85 km minimal sudah boleh kita melaksanakan sholat sunnah jamak dan qashar. Sunnahnya kalau kita sudah bepergian seperti itu, lakukan sholat jamak dan qashar. Ya, ojo, wah aku ganjaran nih ben tetep ae petang rakaat, ndak apa. Wong kita itu sudah diberi keringanan, cek sombonge gak gelem dimanfaatkan. Maka ketika kita bepergian, misalkan ke Malang,
Ada rukhsah kita untuk melakukan jamak qashar, lakukan 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, lumayan kan, diskon 50%. Kalau kita nggak memanfaatkan Pak, itu seperti orang yang sombong. Jika keringanan kok yo gak gelem dicoba. Nah, kutiba lahu mislama kana ya'malu muqiman aw sahihan. Ketika panjenengan sakit atau bepergian, Allah tetap menulis, memberikan pahala amalan seperti yang panjenengan lakukan pada waktu sehat dan tidak bepergian. Syaratnya nopo? Syaratnya sing istiqomah. Misalnya panjenengan istiqomah, sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, istiqomah panjenengan tiap hari selalu gunakan itu. Suatu saat panjenengan bepergian, kan nggak pakai sholat sunnah qobliyah ba'diyah, maka panjenengan langsung sholat jamak. Jamak takdim nopo takhir, tapi upayakan jamak takdim. Kalau sudah waktu sholat masuk, lakukan jamak takhir. Takdim, takhir kan mengakhirkan. Ya nek nutut umur kita, maka lakukan lebih baik, lakukan jamak takdim. Begitu duhur masuk, langsung kita sholat jamak qashar. Nah, yang biasa nih panjenengan sholat qobliyah dan ba'diyah itu mendapatkan pahala karena nggak dilakukan pada waktu bepergian. Syaratnya nopo? Istiqomah. Ini cuma arang-arang ya nggak dikei lah. Tapi karena biasa terus istiqomah. Nah, suatu saat kita sakit, loro ya, sakit yang membuat panjenengan gak iso nang masjid, ya, melaku gak iso, ya, ati karep karena sudah terbiasa melakukan sholat jamaah. Satu saat ya, asam urat mbek vertigo nih kumat bareng Pak, ya, cekot-cekot mbek ngeluh, udah nggak bisa berangkat sudah terus. Tapi karena dia waktu sehatnya istiqomah melakukan sholat jamaah, maka Allah catat pahala seperti pada saat panjenengan sehat. Makanya penting melakukan amalan itu secara istiqomah. Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah istiqomah, walau qalil, walaupun sedikit. Maka Pak, Ibu, mari kita upayakan ada amalan yang kita lakukan secara rutin, secara istiqomah, yang ringan-ringan saja Pak. Puasa Daud jenengan kan abot nggih. Abot. Ya puasa sunnah. Senin Kemis, Ayyumul Bid. Enggak kuat Pak, cari amalan yang lain, sedekah. Nah, mumpung panjenengan masih ada rezeki, sedekah. Enggak usah Pak, ya kalau punya yang banyak, 10.000, 20.000, dan tiap hari. Ojo 10.000 bareng ngono 2 wulan gak tahu amal. Tiap hari Pak, karena tiap hari panjenengan bawa ke masjid 2.000 saja Pak, 2.000 mawon, istiqomah panjenengan, pokoknya nang masjid nggo dhuwit 2.000, nek ana rezeki 5.000, sampai masukkan tiap hari, saulan kan pinten, cuma 1.000 lho Pak, pulsa entek 1.000.
Ini 2000 tapi istiqomah. Pokoknya ke masjid bawa uang. Mau 2000, 5000 istiqomah panjenengan. Satu saat panjenengan gak duit belas. Ya, suatu saat panjenengan gak punya uang sama sekali. Nah, tetap jenengan datang masjid. Gak sodakoh. Allah akan catat panjenengan seperti saat panjenengan punya uang yang bersodakoh secara tiap hari. Nah, itu maka lakukan. Yang banyak cari amalan-amalan yang saat ini bisa kita lakukan, yang ringan, yang bisa istiqomah. Ya, hadir seperti ini istiqomah panjenengan tiap Ahad pagi. Ya. Suatu saat panjenengan tidak hadir karena ada bepergian, Allah masih akan mencatat seperti panjenengan hadir di majelis ini yang panjenengan lakukan secara istiqomah. Itulah pentingnya amalan itu kita lakukan secara istiqomah. Cari Pak, Bapak Ibu, cari amalan apa yang bisa panjenengan istiqomahkan. Ada banyak hadis. Nah, ini ayatnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang terus mengalir. Maka saya pernah kan sampaikan, Pak, Ibu, nek duwe anak, duwe putu, wae belajar maca Quran, ajari oleh panjenengan alif-alifan, huruf hijaiyah, kenalkan bagi kita orang tuanya, kakek atau neneknya yang mengajarkan itu. A, ba, ta, a, bi, ta, dan seterusnya. Kenalkan. Karena anak kita yang mengajari kita, yang mengajari adalah kita, huruf hijaiyah. Karena dari situ dia bisa baca Al-Quran. Maka setiap anak cucu kita yang baca Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Ini gak iso alif-alifan, musuh iso baca Quran. Nah, panjenengan arep ngajari misalkan, apalagi kalau bisa ngajari misalkan metode tilawati mulai jilid 1 sampai jilid 6, panjenengan ajarkan sampai areke bacaan Al-Qur'annya bagus. Setiap dia membaca Al-Qur'an maka dia mendapatkan pahala. Makanya betapa besarnya pahalanya para ustadz dan ustadzah yang ngajari ngaji anak kecil-kecil itu. Ya. Nah, jenengan gak mulang, maka ajari anak cucu kita huruf hijaiyah. Wajib niku. Eman kesempatan baik. Ya. Saya berusaha sama. Beberapa cucu saya ajari ya. Pak durunge diajari mbek guru di masjid TPA, saya ajari dulu. Ini investasi, ya. Itu sebagai tambahan amaliyah kita di saat-saat yang seperti ini. Cari amalan di penghujung usia kita untuk kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Irsyadul Ibad yang disusun oleh Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malaybari. Tetap melanjutkan kajian tentang masalah sholat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti yang saya bacakan kemarin, sholat itu adalah amalan yang menjadi tolak ukur kita dalam kehidupan sehari-hari maupun kelak di akhirat.
Maka mari jangan bosen-bosen untuk terus memperbaiki sholat kita dengan mengkaji kembali. Ya, mungkin panjenengan pernah tahu, aku tahu, paling tidak untuk mengingatkan kembali kepada kita. An Jabir, dari sahabat Jabir, qala, berkata sahabat Jabir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalus sholawatil khamsi kamasali nahrin jarin adbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrah fama yabqa dzalika minad danas, rawahu Imam Muslim. Jadi dawuhipun Rasulullah, perumpamaan orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang di depan rumahnya mengalir sungai yang jernih. Sehari adus ping 5. Rasulullah dawuh, fama yaqdzalika minad danas, kira-kira membersihkan diri kita 5 kali sehari ji ono bolote napa mboten? Ping 5 lho, Pak. Mau sholat subuh mandi, mau sholat duhur mandi, mau sholat asar mandi, mau sholat maghrib mandi, mau sholat isya mandi. Kira-kira je ono enggak tersisa bolot ya. Bolot senes pelawak bolot nggih, bolot. Daki nggih, daki. Apa masih tersisa kotoran di tubuh kita? Insya Allah bersih. Itulah perumpamaan orang yang melakukan sholat, yang dia dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kita subuh ngeten nggih, sampai ke duhur. Kira-kira ada enggak dosa yang akan kita lakukan, Pak? Wonten nggih. Wonten. Kok mari ngaji mbek sarapan iso dosa. Kurang sambel. Oh, lali mbek adik sambel. Oh, di kakean segoe kurang iwake. Ada saja dosa yang akan kita lakukan. Maka bagi orang yang mengerjakan sholat subuh, melakukan dosa-dosa kecil, waktu sholat duhur akan diampuni oleh Allah SWT. Inteh, engkau duhur mari nglakoni dosa, asar diampuni. Tapi jangan sengaja. Oh, pumpung kok aku durung sholat duhur, tak nglakoni dosa ae. Engkau toh duhur diampuni. Tidak seperti itu, Pak. Niku jenenge ngece. Nggih. Ini hadis ini kita sampaikan upaya untuk apa? Untuk memotivasi kita. Sholat itu kan sesuatu yang tiap hari, Pak. Lebih berat dari puasa Ramadan. Sholat itu lebih berat karena terus 5 kali sehari. Makanya hadis-hadis yang memotivasi kita untuk selalu melaksanakan ibadah sholat itu banyak sekali, termasuk ini beberapa hadis yang saya sampaikan. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abi Dzar, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja samana sita wal waraqu yatahafat fa akhadha bi ghuznaini min sajarin. Jadi Rasulullah keluar di waktu musim dingin, di mana wal waraqu yatahafat. Kalau musim dingin tuh daun-daun kan rontok nih, rontok. Wa akhadha bi ghusnaini min sajaratin, kemudian
Rasulullah itu mengambil 2 ranting dari satu pohon, dicuklek ngeten, jupuk ranting. Qala, maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesenggol. Oh, faja'ala dzalika yatahafat, kemudian diambil, ya, wahai Abu Dzar, lantas Nabi berkata, Allah faja'ala dzalika yatahafat, maka daun tadi berguguran. Jadi Rasulullah ngambil satu, ada yang dalam riwayat 2 ranting, ada 1 ranting. Terus oleh Rasulullah diapakno ngeten iki. Dikipat-kipatno nggih. Rontok kan. Perumpamaan. Ini Rasulullah ngambil itu, Pak, sarana pembelajaran ben gampang dipahami. Nek gak ono gawene muklei tanduran mboten nangsal. Ini dalam rangka Rasulullah pembelajaran. Kan sahabat sama kula kalian panjenengan, enek sing gampang paham, enek sing enggak. Ini rupanya Rasulullah ingin lebih memperjelas. Ngene lho. Rontok. Nah, maka Rasulullah menyampaikan, kultu, maka Abu Dzar menyampaikan, labbaika ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Jadi Abu Dzar didudui ngeten niku, oh nggih, durung ngerti maksudnya. Qala Rasulullah, innal abdal muslim la yusalli sholata yuridu biha wajhallah fatahafat anhu dunubuhu kama tahafata hadal waraq an hadis sajarah. Perumpamaan orang Islam yang sholat, yang berharap hanya yuridu wajah Allah, yang berharap karena semata-mata untuk mendapatkan keriduan Allah, fatahafat anhu dunubuhu, maka rontok dosani seperti rontoknya daun tadi yang dikipat-kipat Rasulullah itu. Ini motivasi kepada kita, Pak, ya, bahwa sholat kita itu menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Terus an Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi ini sahabat Ibnu Umar menyampaikan, innal abda idza qama yusalli ata bidunubihi kulliha fa wada'at ala ra'sihi wa atiqaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dunubahu, rawahu Tabrani wal Baihaqi. Niki Ibnu Umar menyampaikan, tentunya ya ini hadis disampaikan oleh Rasulullah, terus sampaikan lagi kepada kita. Ketika idza qama yusolli, ketika seorang hamba sholat, kita tadi sholat subuh nih, ata bidunubi, kan kita bawa dosa, Pak, ya, bawa dosa. Sholat tadi kita bawa dosa semalam, mungkin masih ada sisa dosa kemarin siang dan seterusnya. Kulliha, semua dosa kita bawa, kan tidak ada dosa kita yang kita tinggal di rumah. Ono tahu dosa ditinggal nang omah, ndak ada, kita bawa dengan amalan catatan kita. Wada'at ala ra'sihi, nggih, dosa tadi diletakkan di atas, di kepala.
ibaratnya katanya Ibnu Umar, terus juga diletakkan di pundak. Jadi ibaratnya dosa kita itu diletakkan di kepala dan diletakkan di pundak kita. Fakullama roka'a aw sajada tasaqatat anhu dunubuhu. Nah, karena dosa kita di kepala tadi ya Pak ya. Waktu rukuk kira-kira rontok napa mboten? Lugur nggih. Lugur. Terus tangi sing nang pundak kan kena goyang. Lugur bisa. Sujud, ketika sujud dosa kita yang ada di kepala jatuh juga. Termasuk yang ada di pundak itu ibaratnya. Itu perumpamaan menurut Ibnu Umar tentang dosa kita pada saat kita sholat. Jelas kan Pak? Rontok. Mosok waktu rukuk gak lugur. Lugur. Waktu sujud tambah lugur. Itu ibaratnya ketika sholat kita membawa dosa-dosa kita. Rawahu Tabrani wal Baihaqi an Utsman radhiyallahu an. Sinten sahabat Utsman? Khalifah yang keberapa Pak? Ibu? Ketiga. Nggih. Ini beliau ini orang yang kaya, sing gak medhit. Contoh sugih sing gak medhit. Yang punya sumur yang sampai saat ini masih terus mengalir. Yang masih dimanfaatkan sehingga sampai saat ini beliau terus mendapatkan aliran pahala dari sumur yang beliau beli dari orang Yahudi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ri'im muslimin yahduruhu salatun maktubah. Ya, tiadalah seorang muslim yang datang waktu sholat fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Jadi wudunya disempurnakan, dibagusi, nggak keburu-buru. Jadi mulai basuh tangan, ya, ngisap air hidung berkumur-kumur, terus baca basmalah, pokoknya semua sunnah dilakukan. Makanya hati-hati nek wudu nang jero jeding yang di situ ada WC-nya. Ya. Jangan menjalankan sunnah secara keras. Engko nang jero jeding bismillah dibanterno. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten angsal. Makanya kalau wudu di luar kamar mandi, upayakan di luar kamar mandi. Makanya dulu orang tua kita itu nang jobone jeding nyiapno keran, ya, nyiapno kendi untuk wudu, ya. Sekarang ndak ada Pak, cukup keran. Itu tujuannya di situ. Jadi kita nggak berwudu di dalam kamar mandi karena kita tidak diperbolehkan membaca basmalah. Maka kalau terpaksa di sana Pak, maka lakukan baca di dalam hati. Jadi ketika orang mendatangi melaksanakan sholat wajib fayuhsinu wudu'aha, maka dia sempurnakan wudunya. Sampai 3 kali. Makanya upayakan sebelum azan itu sudah berwudu dulu Pak. Wudu dulu, jadi tenang. Semua sunnah-sunnahnya wudu kita kerjakan sampai selesai wudu kita doa. Nah, wa husu'aha, dan khusu, ini syaratnya ya. Wudune bagus dan khusu. Dan itu menurut
Ada beberapa kajian Bapak Ibu sekalian di Profesor Ali Aziz, bukunya Terapi Sholat Bahagia itu di Abu Sangkan, pelatihan sholat khusyuk, disampaikan bahwa wudhu yang bagus yang dikerjakan secara khusyuk berpengaruh kepada kekhusyuan kita pada waktu sholat. Jadi wudhu kita yang kita lakukan secara bagus, secara baik, secara tumak nina, syarat rukunnya kita kerjakan, maka itu berpengaruh kepada sholat kita. Coba jangan coba mau, atau kita coba untuk membayangkan, pernah kan kita itu keburu-buru, jamaah wis dimulai, kita wudhu terburu-buru. Ono saking gak duwe ilmu nih, maka tetep jamaah wis dimulai ping 3 sian. Ping 3 salah pisan. Mari kanan nang kiri, mari kanan kiri, salah pisan. Wis gak oleh sunai, keliru pisan. Makanya saya sampaikan kan, kalau sudah berjalan mulai sholat jamaah, nggak usah 3 kali Pak, cukup 1 kali. Karena lebih utama panjenengan mengikuti sholat berjamaah. Wa husu'aha, dan khusyuk sholatnya. Wa ruku'aha, begitu juga rukuknya. Alhamdulillah. Jadi rukuknya sempurna. Lalu rukuk sempurna itu Pak, kalau ibaratnya di punggung kita itu dikasih bola, gak lugur, niku rukuk yang sempurna. Ojo atik kedingkluan, ya jangan dangak. Jadi kalau rukuk panjenengan, nah ini kan sudah ada tempat kita ini. Dengkul ini bukan diciptakan untuk cuma gaya api-apian, gaya cekelane waktu rukuk. Nah nggih. Wis gak atik kengisoran ngeten niku. Niku gak ono hadise. Sawangane sampai ngisor ngene. Niku keliru. Niki dengkul niki wis dikei mbek Gusti Allah gawe cekelan, ya. Terutama kita yang sudah sepuh-sepuh ini nggone cekelan, nggih. Pun ada merosot nang ngisor. Nah, pun ini ibaratnya di punggung kita dikasih bola itu tidak jatuh, itu rukuk yang benar. Aja ada ndangak ngene. Delok sarunge koncone dadan. Jadi ya lihat kepada tempat sujud kita, ya. Nah, ini Pak, kalau panjenengan lakukan tumakninah, terutama ketika kita sholat sendirian, rukuk suwi, ya. Insya Allah loro geger, asam urat hilang. Karena kalau sudah begini Pak, ini urat-urat yang di sini ini kan tertarik, sehingga melancarkan edaran darah. Nek wis ngene enak geger niku. Nah, maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana ping piro sak karep nek salat ijen, nek atik ngimami aja akeh-akeh. Ngimami ping 15. Makmume lho kowe keturun ta. Makane sami Allahu liman hamidah. Yang tumakninah bangun dari ruku ini yang tumakninah Pak. Kan aliran darah kita ini sedang dialirkan ke seluruh tubuh begini, ya. Tangi. Sempurnakan berdiri kita. Rabbana walakal hamdu. Baru kita sujud. Ini mengalirkan, menyehatkan aliran darah kita yang ada di tubuh kita. Apalagi sujud semakin lama semakin baik. Wah, aja keturun. Nggih, saking suwene keturun.
Saya pernah ikut pelatihan sholat, terapi sholat tahajud, Pak. Profesor Soleh ya. Sujudnya lama, Pak. Ini mengeterapkan sujudnya Rasulullah. Kan Rasulullah itu ketika sahabat Anas sholat sunnah malam ngikuti Rasulullah. Mari moco Fatihah, Rasulullah moco surat Al-Baqarah. Bayangno Pak. Mari Al-Baqarah diterusno. Napa sakwise Al-Baqarah? Ali Imran. Lu mari Baqarah, Ali Imran. Terus rukuk, Pak. Rukuknya Rasulullah seperti berdirinya Rasulullah. Wis tahu dah. Paling kalau benar kita itu ngikuti Rasulullah, cuma sing diwaca kul huwallahu ahad. Dadi rukuknya cepet ngian, sujudnya ya cepet. Nah niki Al-Baqarah be Ali Imran. Rukuk suwe. Pikir sahabat Anas, cek suwe ini Rasulullah nih. Terus berdirinya sama. Makanya kalau kita mengamalkan seperti ini sehat. Tapi ya nek kuat, nggak usah maksa. Nek panjenengan misalnya bisanya surat-surat yang ada lakukan, tapi waktu ruku sujud lebih tumakninah lagi. Sujudnya lama juga. Katanya sahabat Anas, sujudnya Rasulullah seperti berdirinya Rasulullah. Berapa menit kira-kira moco Al-Baqarah be Ali Imran nih? Berarti Rasulullah itu sholat tahajud di tengah malam, Pak, jam 12, gak setengah papat. Setengah papat niku cuma oleh kul huwallahu ahad be kul ya ayyuhal kafirun. Wis keburu-buru kayak tengah malam. Jauful lail di tengah malam. Ya jam 12. Wajar ya iso sampai menjelang subuh. Lah kita menjelang subuh setengah papat. Subuh ini jam 4 kurang seperempat. Cuma 15 menit. Ya. Nah itu pernah saya ikut pelatihan itu. Saya selalu ingat itu, Pak. Nerangno perkara sujud lama itu. Saking suwe nih. Banyak jamaah yang ketiduran. Wis tangi Allahu Akbar sik turu termasuk saya. Lah suwe seperti itu. Tapi beliau luar biasa, Profesor Soleh itu. Dosen YIN. Ya, luar biasa. Saya kan waktu itu juga ada beberapa ada kiai yang ikut juga. Sama ternyata juga keturun, berarti nggak terbiasa. Ini hebat. Nah, Profesor Soleh itu menjelaskan kesehatannya beliau itu subuh itu, pada subuh itu beliau sudah berangkat ngajar ke YIN. Pulang sampai rumah Isya, begitu itu. Ya karena waktu itu beliau masih nyampaikan masih pakai bis. Tapi seger aja. Ya karena sholatnya dilakukan seperti itu, Pak. Sholat itu kan istirahat, Pak. Istirahat nek cukup, ya seger. Lah kita ndak. Wae istirahat, wae sholat gak kok istirahat. Wong diuber-uber ngeten. Mestinya waktu sholat itu kita seperti orang yang istirahat. Tumakninah, lakukan itu. Illa kanat lahu kafaratan lima qablaha minaz dzunub ma lam ta'ti kabiratan wa dzalika dahru kulluhu. Kalau dia mengerjakan yang seperti itu, Pak, maka dosa yang dijalankan sebelum dia sholat itu terhapus. Kafaratun lima qablaha minad dzunub, diampuni. Jadi sholat duhur, tadi sholat subuh kita satu semata-mata karena Allah, yang kedua wudhunya sempurna, dilakukan secara khusyuk,
maka dosa yang kita lakukan semalam, kemarin yang belum diampuni oleh Allah akan diampuni oleh Allah. Malam ta'ti kabiratan, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Wadalikan dahru kulluhu, demikian itu untuk seluruh waktu, sampai kapanpun panjenengan kalau melakukan sholat yang seperti itu, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh ke jaminan. Sudah. Bentar lagi. Pun. Monggo, ada, silakan kalau ingin ada yang ditanyakan. Seperti kabeh perkara sembahyang. Ada 5, Pak, bagi orang yang menjaga sholat. Hafidhu alaihi sholat. 5 jaminan dari Allah bagi orang yang menjaga sholat. Jogo sholat itu artine wong jogo ya nopo? Tiang jogo niku ya nopo? Ya gak turu. Artine orang jaga kampung misalkan. Ya melek. Artinya kita terus kita nopo? Perhatikan terus. Oh iki adzan kurang 15 menit. Oh iki adzan kurang setengah jam. Itu seperti orang menjaga. 5, Pak, jaminan Rasulullah. Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqul aish. Orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, oleh Allah akan dihilangkan kesulitan hidupnya. Ya, yurfa'u anhu dhiqul aish. Jadi wong sing sholat istiqomah, nggak akan melarat, nggak akan kesulitan dalam kehidupannya. Yang kedua, wa adzabul qabri, dan dibebaskan dari siksaan siksa kubur. Sayyidina Utsman radhiyallahu an, ketika Rasulullah menerangkan tentang siksa kubur, nangis, Pak. Nangis sampai keluar air mata, terus ditanya oleh temannya, "Sampean kok nangis, Lau?" "Saya membayangkan sendirian di kubur itu disiksa sendirian. Nek nang neraka meni-meni akeh koncone," jari Sayyidina Utsman. "Nang neraka akeh koncone. Bayangkan kita di alam kubur sendirian, ndak ada siapapun bersama-sama kita disiksa." Makanya kata Sayyidina, jadi Sayyidina Utsman itu lebih takut dari siksa neraka dibandingkan siksa kubur. Jenengan misalnya ijen digewepui, ya, gak ono wong blas digepuki panjenengan, itu lebih takut dibandingkan wong salapangan digepuki kabeh, ya. Wake koncone digepukane. Maka itu. Wa yu'ti kitabahu biyaminihi, dan akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Wa yamurru 'alas siratikal barqi, dan kelak akan lewat di siratal mustaqim, di jembatan menuju ke surga, kalbarki, seperti kilat yang menyambar, cepat, Pak. Kayak film Flash, ya, Pak. Wa yadkhulul jannah bi khairi hisab, dan akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Dan itu beberapa motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki sholat kita, memperbanyak secara kuantitas maupun kualitasnya kita perbaiki. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati ilmu yang kita peroleh, sehingga dengan mudahnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadika shalihin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna auladana wa zurriyatana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlit tuqa lil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa ahlid dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.